Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial CSS. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang background, di layout style ini ya, maka kita akan sekarang lanjutkan ke border, outline, dan seterusnya. Pertama border. Border itu apa bahasa Indonesianya? Garis ya, garis, garis tahu ya, garis, garis di sekeliling elemen. Cara menambahkan border itu, saya kasih di sini aja ya. Ini coding kita yang sebelumnya, teman-teman. Kalau bingung coding ini bagaimana cara bikinnya, lihat video sebelumnya ya. Karena video di tutorial ini runut dari tutorial HTML sampai CSS ini dan ke depannya ya. Jadi saya nggak akan mengulang lagi materi yang sudah terbahas. Teman-teman aja lagi bisa-bisa nyarinya ya. Ini untuk border. Border itu dibikin dengan sintaks border. Jenisnya ada macam-macam ya, sama kayak margin dan padding. Ada left tuh, left, top, right, bottom. Tapi yang umumnya adalah pakai kata border, itu untuk semua border. Di sini ada ukuran, jadi formatnya itu pertama ukuran dulu. Biasanya saya pakai kata ya, ada dua kata yang bisa digunakan, thin atau thick. Thin ini untuk 2 pixel, jadi kalau 2 pixel itu ya 2 px ya, nih ukuran border sama aja dengan thin. Nah, kalau thick itu 5 pixel, 5 atau 3 ya, saya lupa. Thick itu lebih tebal, thin itu tipis, thick itu tebal, artinya dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini kita bisa pilih warna solid atau apa ya? Solid atau gradient. Saya lebih suka gradient saja. Ini gradient. Gradient nggak bisa ya. Solid. Nah, kemudian di sini warnanya, warnanya bisa pakai hexadesimal atau nama warna ya. Hexadesimal FF012. Satu lagi ya. Nah, ini. Atau teman-teman tinggal dipilih dari sini ya. Saya tuh biasanya pakai apa ya? Pakai ini aja deh, hitam seperti ini ya. Oh yang ini deh, yang agak cerah ya. 6E 6E 6E. Kita save dulu. Kemudian ini ada warna, ada garis ya. Kalau kurang gede ya tinggal digedein, misalnya pakai tick. Nah, save. Nah, tuh ya. Tapi dia nggak bagus ya. Harusnya dia F. F coba. Tuh. Kemudian F. Oke. Ketebalan berat sebentar, saya coba lihat di contoh punya saya aja deh. Contoh saya itu ada di download ya, kemudian di sini. Jadi untuk menentukan border itu ya tergantung pengalaman kita ya. Kalau kita biasa pakai border, maka kita akan tahu border mana yang cocok untuk kita. Ada nggak di sini ya border, kemudian 2px solid white. Nah, 2px saja ternyata ukurannya. Berarti 2px solid white. Oke, pagarnya hapus, save. Set. Nah, ini ya. 2px. Oh, berarti thin tadi 1px kayaknya. Oke, kemudian apa yang harus kita ini yang bisa kita lakukan. Jadi jenis-jenis border itu ada kayak padding ya, padding dan margin, ada left. Kalau cuma left saja berarti nah, dia di kiri aja bordernya. Kalau di bottom saja berarti dia di bottom aja. Kalau yang ini tadi yang biasa berarti dia untuk semuanya, left, top, right, bottom. Nah, gitu ya. Itu untuk border. Kemudian kita kasih di sini, coba kita kasih padding dulu ya. Ini agak mengganggu saya. Padding kita kasih 20 px, berarti kita kurangi nih. Kan 20 di kiri, 20 di kanan, berarti kurang 40 widthnya. Width kurang 40 berapa? 1500 kurang 40 berarti 1460. Sama heightnya juga, karena top dan bottom itu kan 20 berarti 40, berarti di sini 860. Nah, gitu ya. Oke, reload. Nah, tuh. Jadi lebarnya nggak akan berubah, tapi di sini ada paddingnya. Nah, itu maksud saya tuh. Kenapa harus dikurang? Oke, lanjut kita ke sintaks berikutnya yang akan kita pelajari, outline. Nah, outline itu apa? Aduh, outline ya. CSS outline. Out itu kan luar, line itu garis luar. Kan sudah ada border ya ternyata. Jadi border itu sebuah elemen HTML nih teman-teman nih, kalau mau tahu ya. Nih, ini konten HTML misalnya button. Di sini bordernya dulu. Konten kan. Nah, baru ada bordernya kan, garis button ini nih.
Ini konten, kemudian ada garisnya. Nah, di luar garis itu masih ada outline, teman-teman. Itu ya. Oh ya, mengenai solid tadi saya lupa. Solid ini bisa diganti menjadi dash. Nah, dash itu artinya seperti ini. Nggak ada ya tadi ya. Sudah ke ini ya, ke close ya. Dash. Saya coba bukain lagi ya. Buka style yang ini tadi ya. Reveal ini. Nah, ini kalau dash tuh nih, strip. Kalau solid kan dia solid. Dash solid. Oh ya, untuk ininya CSS border, nilai-nilainya teman-teman bisa lihat nih. Oh ya, ada dotted, ada solid, ada dash, double, groove. Coba sendiri ya teman-teman. Nah, oh ya, ada contohnya nih, dot, dash, solid, double border, groove, ridge. Nah, begitu. Kalau non, nah ini non juga sering dipakai ya. Non itu untuk menghilangkan garis border dari sebuah elemen. Jadi dia dihapus bordernya. Ini no border. Hidden juga ada ya. Kemudian mix border. Nah, teman-teman bisa buka yang ini ya untuk lebih jelasnya. Sekarang kita ke outline. Jadi outline adalah garis di dalam garis di luar garis. Jadi garis yang ada atau border yang ada itu ternyata masih berada di lapisan dalam daripada si outline. Kita coba saja bikin outline itu seperti ini ya. Outline. Nah, ini outline. Kita coba aja ya. Berarti outline itu apa ya? Outline itu yang ini untuk oh, dia ukurannya ini ya, ukurannya 10 px misalnya 1 tuh 2. Jadi kalau teman-teman pengen misalnya elemen itu selain ada bordernya ada outline-nya juga. Kan biasanya tuh ada ya yang kasus yang seperti itu butuh dua efek ya. Efek pertama garis yang warnanya gelap misalnya, yang kedua garis yang agak terang. Bisa seperti itu ya, pakai sintaks ini outline, lalu kita tambahin di punya kita ini ya, di bawah sini aja deh. Kemudian kita bisa pilih warna yang agak cerah, misalnya jangan itu deh, saya lebih suka nah ini ya. Save ini juga sama ya, pilihannya bisa dash bisa solid. Nah, save di sini sini ya, kemudian nah seperti itu. Jadi garis ininya hitam putih, bordernya putih, outline-nya hijau. Itu untuk outline. Lagi-lagi itu harus teman-teman sesuai kreativitas sendiri ya. Outline left ada, top dan right dan bottom juga ada. Jadi sama aja kayak margin padding itu ya, ini ya. Sama kayak border juga. Lanjut kita ke border radius. Border radius itu apa? Border itu kan garis, radius itu kan apa ya? Area lingkupan. Nah, kita coba aja apa itu border radius. Border radius. Nah, ini misalnya 10 px. Border radius adalah sintaks yang berguna untuk mengatur sudut kotak, mau tumpul atau mau lancip. Kalau lancip berarti 0, kalau tumpul berarti nilainya digedein ya. Lebih dari 0 berarti. Semakin besar maka semakin tumpul. Nah, itu teman-teman. Ini ya. Itu namanya border radius. Saya akan komentarin aja nih yang outline ini ya. Outline dan border karena mengganggu ya. Backgroundnya udah bagus. Nah, tapi terganggu dengan border. Oke, ini untuk border. Border itu ada border left, border radius left ya. Nah, left, oh nggak ada. Dia pengaturannya begini. Border radius itu pengaturannya radius ya. Coba kita lihat. Oh ya, dan saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk cari apa referensi ya, referensi yang banyak selain dari video saya ini. Border radius itu nilainya seperti ini. Ini untuk left, untuk top left, nih kiri, kanan, bawah, ke kiri atas, kanan bawah, dan di sini untuk nih kiri bawah. Nah, itu. Jadi urutannya seperti itu. Misal kita pengen bikin yang ini kan tumpulnya di sini ya, ini agak lancip. Kita pengen lancipnya di sini, tumpulnya di sini, lancipnya di sini, tumpul di sini, lancip di sini. Caranya bagaimana? Berarti
Berarti di sini nilainya tumpulnya misalnya kita kasih 50 ya, 50. Ini top left. Saya kasih komentar aja. Ini untuk top TL ya, TL top left. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Kemudian di sini untuk 15 px misalnya. Ini untuk top right ya. Kanan atas. Yang ini untuk kanan bawah berarti ini 50 px juga. BR bottom right. Kemudian di sini ada kiri bawah PX atau bottom left BL. Nah, save. Ingat-ingat bentuknya tadi di sini tumpul, sini lancip, sini tumpul, sini lancip gitu ya. Bener nggak yang kita bikin? Nah, benernya ini tumpul, lancip, tumpul, lancip. Nah, begitu teman-teman. Harus paham ini ya posisinya ya. Kalau nggak paham, diulang-ulang. Itu kuncinya. Border radio sudah, kemudian kita ke mana lagi? Kita ke box shadow. Nah, ini menarik juga. Ini efek box tuh kotak, shadow itu artinya bayangan. Berarti kotaknya bisa kita kasih bayangan. Bayangan ya, coba. Misal di sini saya ambil punya saya aja deh. Yang sebelumnya. Box shadow. Nah, ini seperti ini. Bisa pakai RGB, bisa pakai ini ya. Bisa pakai apa namanya? Bisa pakai hexadecimal. Nah, ini RGB itu RGB. Oh, kita coba warna apa ya? Supaya dia glow, bukan gelap ya. 2, coba di sini 5 deh, 0,5. Nanti kita bahas ini maksudnya apa ya. Box shadow ini pakai RGB. Kalau pakai apa? Pakai hexadecimal tuh pakai kode ini aja. Tuh. Misalnya FF untuk white atau nama warna ya, white sama aja. Nah, itu sama aja ya. Sip. Nah, reload. Nah, ini maksudnya. Oke, coba kita lihat di sini box shadow. Box shadow itu untuk apa? Box shadow itu nih nilai-nilainya itu untuk ya, kalau di Mozilla dia harus pakai WebKit ini ya, nih di versi-versi Mozilla. Karena kalau nggak ada imbuhan ini maka dia nggak akan tampil. Kadang-kadang ada browser yang seperti itu ya. Jadi harus dituliskan dua sintaks. Pertama box shadow biasa, yang kedua sintaksnya WebKit, tambahin WebKit dan tambahin Moz. Nah, berarti ada 3 sintaks untuk supaya support di browser lain. Kemudian kita lihat nih. Ini adalah pilihan untuk H offset. H offset itu posisi horizontal. Berarti dia mau ke kanan atau ke kiri ya, itu horizontal. Misalkan kita kasih di sini, dia bisa minus ya, minus berarti ke kiri. Kita kasih minus, perhatikan ininya, dia posisinya nanti akan di kiri. Tuh gitu ya. Kemudian di sini ada ini vertikal, berarti vertikal tuh ke bawah kalau positif, negatif ke atas gitu ya. Misalnya gini, perhatikan tuh gitu ya. Kemudian ini untuk blurnya. Yang ini untuk blur dan spread, nanti ada spread lagi. Blur, kalau ini nggak ada blur ya. Nggak ada spread ya. Spreadnya mungkin bisa kita kasih 5 px. Spread itu makin besar. Pokoknya kalau dia semakin mendekati blur berarti makin padat warnanya. Coba kita tes. Nah, ini untuk 5 px. Kalau dia sama-sama 22. Nah, seperti ini maka warnanya akan padat. Tuh, akan padat ya, semakin padat. Oke, saya biasanya tuh pakai ini tuh paling berapa ya? Paling 5. Ini bisa juga di 2, ini bisa jadi 3 juga. Ini bisa jadi biasanya ya 1 ya, kayak gitu ya kalau saya tuh. Nah, seperti itu. Kalau kurang ini kepadatannya ya, coba. Spread. Oh, salah. Kepadatannya tuh yang bagian sini. Kepadatannya berarti kita nolkan, spreadnya coba 5. Spread itu artinya pancarannya sebaran itu spread. Oh, nggak bisa ya. Semakin kecil ininya
blurnya maka akan semakin padat. Maaf. Kalau blurnya 0 berarti dia padat. Nah ini seperti ini teman-teman. Teman-teman coba-coba aja. Jadi nggak bisa tahu mana settingan yang paling bagus, nggak bisa ya. Ini 2 aja. Nah, coba. Tuh ya, dia kayak ada efek cahaya gitu jadinya. Oh ya, saya lupa tadi rubah ini menjadi 15 dulu aja deh. Oke, sip. Kalau nggak mau ada jarak nih kan agak ke kanan atau ke bawah ya. Kita kasih aja 0 untuk H offset dan V offset. Jadi dia di tengah-tengah ininya, glow-nya. Tuh, begitu teman-teman. Mudah sekali. Lanjut kita ke mana lagi? Box shadow sudah, opacity sudah juga tadi ya untuk transparansi, tapi bahaya kalau transparansinya nggak hati-hati. Overflow. Nah, overflow ini gunanya untuk apa? Coba. Overflow ini settingan supaya kalau ada konten di dalam sebuah box area, misalnya kontennya banyak seperti ini. Kita copy paste ini aja. Satu set sebanyak-banyaknya ya. Saya copy lagi di bawah. Nah, seperti itu. Save. Lihat. Nah, masih belum banyak ya. Pokoknya sampai dia melebihi batas ini. Paste. Nah, lebih kan? Nih. Dan kita harus scroll. Ini nggak bagus buat web. Nah, itulah gunanya overflow. Overflow itu akan membuat box area itu punya scroll ya. Overflow X berarti scroll. Ini ada beberapa pilihan, bisa scroll, hidden, atau auto. Kita scroll aja. Scroll berarti dia sorry yaitu untuk settingan ke bawah ya. Misalnya kontennya melebar ke bawah, berarti kita setting scroll, berarti dia akan bisa di scroll ke bawah tuh. Ini tipsnya supaya konten kita itu tetap berada di area yang sama dengan boxnya, meskipun kontennya udah overflow, meluap. Overflow itu meluap ya, kontennya sudah kebanyakan. Oke, kalau X apa? Kalau X itu berarti yang ke horizontal, Y vertikal, X horizontal. Tapi karena yang kita ini secara vertikal saja kontennya, jadi scroll yang horizontal ini nggak akan bekerja, nggak akan ada nih button scroll ini ya, kecuali nanti ditambahin teksnya sampai banyak ke kanan gitu ya. Nah, maka nanti overflow X nya akan bekerja. Sementara pakai Y saja gitu. Kalau teksnya nggak ada, apa yang akan terjadi? Misalnya di sini ada satu teks saja. Sip. Nah, dia scrollnya tetap ada. Nah, sebenarnya ada sintaks CSS yang bisa mengkostumisasi nih scroll ini. Bisa kelihatan, bisa enggak ya scrollnya. Tapi itu sudah level intermediate ke advance. Jadi nggak kita pelajari di sini. Teman-teman bisa cari di internet kok ya, ada banyak. Lanjut, itu untuk overflow. Sudah paham ya? Position ini sudah kita pakai, tapi kita belum paham ya maksudnya. Position. Oke, coba saya terangkan di sini. Ada fakta menarik mengenai position. Position ini untuk mengatur posisi suatu box, penempatan suatu box di dalam body. Pilihan position ini pasti dia berpasangan dengan left, top, right, dan bottom. Oke, kita sebelum ke position kita ke left, top, bottom dulu ya. Misalnya di sini 100. 100 berarti di leftnya itu dikasih margin 100. Nah, left, top, bottom, right itu adalah margin. Bisa dipahami sebagai margin. Awalnya 0 kan leftnya. Coba kita jadi 100. Tuh. Di tengah-tengah, dia di tengah-tengah sini, tapi karena ada 100 maka dia di tengah-tengah tuh kenapa? Karena marginnya auto ya. Sebentar. Gimana ini kan marginnya semua auto, bisa nggak kita hapus ini supaya dia bisa di tengah? Oh, nggak bisa kan, ya harus ada ini overflow. Saya hapus saja ya karena akan mengganggu tuh ya, harus ada ini. Nah, itu dia di tengah-tengah dan ditambah jarak 100. Nah, kalau yang top sama aja, berarti di atasnya ditambah 100, ditambah sekian, right-nya berarti di kanannya ditambah, bottom di bawahnya ditambah. Itu fungsinya. Yang sekarang kita pelajari adalah position. Position ini ada beberapa nilai. Absolute,
pilihannya ada absolute, ada fix, ada relatif, ada static. Biasanya yang saya pakai itu dua ini, absolute atau fix. Absolute itu ya tempat suatu box itu ya di situ aja, nggak bisa dipindah-pindah nanti. Absolute kan mutlak. Nah, ada lagi yang fix. Fix itu contohnya ini sih kita save ya. Berarti ini harus kita rubah dulu. Saya kasih komentar dulu untuk yang ini ya, 860 nilai default. Ada yang harus kita rubah di sini. Oh, jangan dirubah deh. Kita tambahin ini aja deh ya. Tambahin di sini sebuah div lagi. Oke, mungkin kita bisa tambah div container di mana ya? Enggak usah. Di sini aja deh, di sini. Saya pengennya tadi di atas apa? Di atas sini. Kalau di atas sini berarti taruhnya di sejajar kontainer, tapi biarin di sini aja ya. Ini saya kasih div ID-nya nav ya. Kemudian di sini nggak usah ada apa-apa. Nah, di sini kita perlu copy paste ini. Sebanyak-banyaknya kayak tadi. Kok saya hapus yang tadi ya? Paste. Oh, sudah kebanyakan. Sebentar. Oh, kok saya hapus overflow-nya tadi? Overflow ya, scroll. Save dulu. Sip, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih CSS untuk yang nav. Oke, kita kasih CSS nav. Berarti di sini ya, nav. Kemudian width-nya 100%. Kemudian height-nya mungkin di sini 75 px saja. Kita kasih BG, background-nya apapun sebenarnya ya. Oke, kita lihat mungkin yang bagus warna ungu, pink ya. Nah, kemudian kita save dulu. Lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kalau di scroll posisinya ini ya, posisinya dia ikut juga kan. Nah, sekarang kalau kita ubah positionnya, kan kita sedang belajar position ya, position menjadi fixed seperti ini, maka lihat. Oh ya, sebentar. Di sini harus ada top ya kalau nggak salah 0. Oh nggak bekerja dia. Topnya 0. Ada, saya lupa ya. Pesan 0. Nah, sebentar. Kalau relatif nggak salah, navnya nggak boleh di situ, navnya harus ada di luar sini ya. Sip, kemudian ini jangan scroll, kita save dulu. Saya lupa. Oh, ini salah teman-teman, ini fix ya. Nah, ini maksud saya tuh, topnya dijadikan 0, jadi dia macam ini. Nah, macam apa kalau ditaruhkan di sini, coba teman-teman. Nah tuh ini bagian ini tuh kayak gitu cara bikinnya. Nih yang ini nih navigation bar ini dia dijadikan positionnya fix, kemudian topnya di setting ke 0, makanya dia bisa seperti ini tuh ya. Gitu teman-teman. Kemudian apa lagi nih, berarti dia top di sini kan posisinya 0, kemudian dia kasih height kan 75, makanya dia bisa seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan z-index. Jadi kita sudah belajar position ya. Z-index adalah peletakan sintaks untuk mengatur box atau elemen mana yang harus di depan atau yang di belakang. Nah, itu teman-teman lihat nih, yang nav ini kan di belakang. Padahal kita pengennya nav ini berada bagian ini ada di depan dari yang ini. Nah, caranya gimana untuk mengubahnya? Oke, gunanya pakai z-index. Semakin besar level z-indexnya atau nilai z-index, maka dia semakin atas posisinya. Semakin kecil nilai z-index, maka dia semakin bawah. Karena di sini ada dua layer, berarti kalau kita pengen nav ini ada di atas, berarti z-indexnya adalah yang paling besar. Berapa? Ya, sesuai jumlah elemennya 2. Yang ini yang kontainer kita bisa dikasih z-index, bisa enggak, karena dia defaultnya 0 ya, 1 misalnya.
maka tuh lihat posisinya sesuai dengan urutan z indeksnya, nilai z indeksnya. Yang besar akan di atas, yang kecil akan di bawah. Nah begitu. Ini adalah cara untuk bikin navigation yang seperti ini teman-teman. Makanya ini saya perlu sampaikan CSS ini untuk layout, karena layout itu perlu yang seperti ini. Nah itu ya, itu hikmahnya teman-teman. Nah, jadi kita sudah belajar macam-macam CSS dan cukup menarik. Memang kalau dari segi estetika ini belum memenuhi standar keindahan, tapi kita sudah tahu fungsi dari masing-masing CSS. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu. Saya harap teman-teman semakin semangat belajarnya yang CSS ini, karena kedepannya ini akan semakin menarik materinya ya. Kita akan coba nanti bikin desain web yang profesional, tapi mulai dari yang sederhana dulu, sederhana, kompleks, sampai yang hampir profesional lah. Baru CSS ini berakhir dan dilanjut ke PHP kayaknya, PHP dan MySQL, karena kita butuh CRUD dulu, Dengan demikian berakhirlah tutorial video ini. Kita sudah belajar sampai ini banyak sekali ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya itu saya belum susun materinya ya. Tapi kayaknya kita akan mencoba membuat tampilan web ya harusnya. Kalau oh bukan, masih ada. Coba saya lihat catatan saya ya. Ada di sini catatannya apa kalau CSS ini? HTML, CSS. Nah ini ya, CSS itu akan belajar tentang nih. Kita masih belum belajar animasi, belum, kemudian navigation. Nah navigation nih ya, opacity index sampai sini ya, vertical line juga sudah, position sudah, styling image nih. Ini selanjutnya adalah styling image teman-teman. Begitu ya, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, mohon maaf atas kekurangan dan hilafnya. Ya, selamat beraktivitas buat teman-teman sekalian.